Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen, saya mewakili kelompok kami bernama Kusriyati, NIM 201903166 bersama Ibu Imro'atun Azizah NIM 201903162 menyampaikan keterampilan proses dan penerapan pada pembelajaran IPA kelas 6 tema 5 subtema 1. Peta konsep pada materi ini yang pertama, pengertian keterampilan proses. Kedua, pentingnya keterampilan proses. Yang ketiga, jenis-jenis keterampilan proses. Keempat, langkah-langkah penerapan dalam keterampilan proses. Pengertian keterampilan proses adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan mengembangkan sejumlah kemampuan fisik dan mental sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan yang lebih tinggi pada diri peserta didik. Pendekatan keterampilan proses adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep dan teori dengan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah peserta didik itu sendiri. Peserta didik diberikan kesempatan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran seperti layaknya ilmuwan, namun tidak bermaksud menjadikan peserta didik tersebut sebagai ilmuwan. Pentingnya keterampilan proses. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung semakin cepat sehingga para guru tidak mungkin mengajarkan semua fakta dan konsep kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik lebih mudah memahami konsep yang rumit dan abstrak jika praktek langsung. Ketiga, penemuan ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak, namun penemuannya bersifat relatif, artinya sesuai dengan perkembangan zaman ada perubahan. Yang keempat, mengembangkan konsep sekaligus mengembangkan sikap dan nilai pada diri peserta didik. Jenis-jenis keterampilan proses ada 8. 1. Melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, menafsirkan pengamatan, interpretasi. Ketiga, mengelompokkan atau klasifikasi. Keempat, menerapkan konsep atau prinsip. Kelima, meramalkan atau prediksi. Yang keenam, berhipotesis. Ketujuh, merencanakan percobaan atau penyelidikan. Kedelapan, mengajukan pertanyaan. Penerapan pada pembelajaran IPA di kelas 6 tema 5 subtema 1. Di sini materinya adalah tentang magnet. Penerapannya sesuai dengan jenis-jenis keterampilan proses tadi. Pada materi magnet, anak diperlihatkan atau ditunjukkan oleh guru macam-macam magnet. Lalu anak-anak mengamati magnet tersebut. Dalam langkah menafsirkan, saat pengamatan, anak-anak belum tahu nama magnet tersebut sehingga anak-anak dibiarkan untuk berpendapat menafsirkan tentang magnet tersebut, misalnya mengenai macam magnet, karena di situ disajikan berbagai macam magnet. Terus langkah selanjutnya mengelompokkan.
mengelompokkan magnet berdasarkan macamnya. Di situ ada macam-macam magnet yang disajikan, yaitu magnet yang sesuai dengan bentuknya, ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk ladam. Jadi anak-anak di situ nanti mengelompokkan magnet berdasarkan bentuknya. Lalu penerapan konsepnya bahwa magnet itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya pada ujung-ujungnya mengandung magnet yang disebut dengan kutub utara dan kutub selatan. Di sana seandainya magnet itu diletakkan yang menunjukkan ujung utara itu diberikan kode O, itu artinya arah utara. Yang menunjukkan arah selatan kodenya S. Terus sikap keterampilan proses meramalkan atau memprediksi, anak-anak di situ diberikan magnet yang dibungkus di dalam sebuah kain, sehingga anak-anak disuruh menebak magnet ini berbentuk apa sebelum ditunjukkan. Lalu anak berhipotesis sesuai dengan perkiraannya sendiri. Kemudian untuk membuktikan, anak-anak merencanakan percobaan atau melaksanakan percobaan dengan mengamati tadi dan juga menulis ciri-ciri magnet. Yang ke langkah selanjutnya mengajukan pertanyaan pada saat melaksanakan pengamatan kalau ada hal-hal yang belum jelas. Kesimpulan dalam materi ini adalah pendekatan keterampilan proses merupakan pendekatan belajar mengajar yang mengarahkan kepada pengembangan kemampuan-kemampuan mental, fisik, dan sosial yang berdasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu peserta didik. Yang kedua, penerapan keterampilan proses sains dalam kegiatan belajar mengajar dipandang dari dua sisi dimensi, yaitu dimensi produk dan dimensi proses, dengan alasan betapa pentingnya keterampilan proses bagi peserta didik untuk mendapatkan ilmu yang berguna bagi peserta didik di masa yang akan datang, sehingga bangsa kita akan mampu sejajar dengan bangsa yang maju lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.